Ya, selamat pagi anak-anak kelas 8. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ya, Pak Guru percaya bahwa hari ini kalian semua dalam keadaan baik-baik saja, ya, dan kalian semua dalam keadaan sehat-sehat saja. Dan seperti biasa, saya terus mengingatkan kalian agar selalu menjaga kesehatan kalian di tengah-tengah wabah virus corona. Kalian harus tetap menggunakan masker, rajin mencuci tangan, dan selalu menjaga jarak. Ya, tujuannya apa? Agar kalian bisa terhindar dari penyebaran virus corona. Ya, baik, saya senang sekali kita akhirnya bisa bertemu lagi dalam pembelajaran pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan hari ini, Senin 26 Oktober 2020. Ya, jadi sebelum kita mulai dengan pembelajaran kita saat ini, saya mengingatkan kepada kalian agar mempersiapkan peralatan tulis dan jangan lupa mempersiapkan buku cetak PPKN ya. Dan hari ini kita akan buka pada halaman 25. Mari kita buka halaman 25 sampai dengan halaman 30. Halaman 25 sampai dengan halaman 30 untuk memandu kita dalam pembelajaran kita kali ini. Ya, siapkan diri kalian, siapkan konsentrasi kalian, dan kita mulai dengan pembelajaran kita di saat ini. Baik, tujuan pembelajaran yang akan kita capai dalam pembelajaran kali ini anak-anak, yaitu mendeskripsikan kedudukan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ya, bisa langsung dicatat. Saya ulangi lagi, tujuan pembelajaran yang akan kita capai dalam pembelajaran kali ini yaitu mendeskripsikan kedudukan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ya, oke, berbicara tentang kedudukan, mungkin kalian bertanya-tanya, Pak Guru, kedudukan itu artinya apa? Tolong dijelaskan. Nah, saya ingin menyederhanakan kata kedudukan. Jadi, kedudukan itu sama halnya atau sama pengertiannya, sama artinya dengan posisi. Ya, jadi kedudukan itu sama artinya dengan posisi. Ya, posisi atau jabatan atau status. Kedudukan itu sama artinya dengan posisi atau jabatan atau status. Ya, berbicara tentang pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, ya sebelumnya saya mau mengambil ya di tangan saya sudah ada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ada di antara kalian yang sudah memilikinya? Ya, tentunya kalian jika ingin memahami, mengenal lebih dalam tentang Undang-Undang Dasar tahun 1945, tentunya kalian harus memilikinya dulu, ya. Setelah memiliki baru kalian bisa mengenal lebih dalam isi dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Oke, berbicara tentang pembukaan. Nah, di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ini ya terdiri dari yang namanya pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Ya, jadi ada pembukaan dan selain ada pembukaannya ada juga pasal-pasalnya ya. Jadi di sini ada pembukaan dan juga ada pasal-pasal. Baik. Ya, jadi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 terdiri atas pembukaan dan pasal-pasal. Nah, pembukaan memiliki kedudukan yang lebih tinggi daripada pasal-pasal. Saya ulang lagi, pembukaan memiliki kedudukan yang lebih tinggi daripada pasal-pasal. Mengapa? Karena pembukaan merupakan pokok kaidah negara yang fundamental. Jadi, pembukaan merupakan pokok kaidah negara yang fundamental. Karena itu, pembukaan memiliki kedudukan atau posisi yang lebih tinggi daripada pasal-pasal. Jadi, pembukaan merupakan pokok kaidah negara yang fundamental. Ya, pasti kalian juga bertanya-tanya, Pak Guru, fundamental itu apa sih? Ya,
Jadi saya ingin menyederhanakan kalau fundamental itu artinya mendasar. Ya, fundamental itu artinya mendasar. Jadi mengapa pembukaan memiliki kedudukan yang sangat tinggi atau posisi yang sangat tinggi? Karena pembukaan merupakan pokok kaidah atau peraturan negara yang fundamental atau yang mendasar. Saya ulangi lagi, catat baik-baik. Mengapa pembukaan memiliki kedudukan yang lebih tinggi daripada pasal-pasal? Karena pembukaan merupakan pokok kaidah negara yang fundamental atau pokok peraturan negara yang mendasar. Ya, jadi pokok-pokok kaidah fundamental atau pokok-pokok peraturan mendasar yang terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia adalah yang pertama, ya, pembukaan ditentukan oleh pembentuk negara yaitu PPKI sebagai perwakilan rakyat Indonesia. Saya ulangi lagi, catat baik-baik. Yang pertama, pembukaan ditentukan oleh pembentuk negara yaitu PPKI sebagai perwakilan rakyat Indonesia. Jadi berbicara tentang PPKI, kita berbicara mundur ke belakang, ya, tentang sejarah perumusan dasar negara atau sejarah perumusan Pancasila yang pada awalnya dimulai dengan dibentuknya BPUPKI. Ya, kemudian BPUPKI membentuk panitia 8, kemudian lahirlah juga panitia 9 yang diketuai oleh Insinyur Soekarno, ya, yang diketuai oleh Insinyur Soekarno, yang kemudian panitia 9 ini, ya, kemudian panitia 9 ini menetapkan rancangan pembukaan hukum dasar dalam rapatnya pada tanggal 22 Juni tahun 1945. Ya, jadi pada saat itu dalam rapat panitia persiapan kemerdekaan, dalam rapat panitia 9, ya, yang diketuai oleh Insinyur Soekarno, menetapkan rancangan pembukaan hukum dasar, ya. Jadi hasilnya mereka menetapkan rancangan pembukaan hukum dasar pada tanggal 22 Juni tahun 1945, ya. Dan kemudian ditetapkan atau disahkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia dalam sidang pada tanggal 18 Agustus tahun 1945, satu hari setelah bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Oke. Jadi Pak Guru ulang agar kalian semakin memahami, ya. Jadi pokok-pokok kaidah fundamental atau pokok-pokok peraturan yang mendasar yang terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia memuat yang pertama yaitu pembukaan ditentukan oleh pembentuk negara yaitu PPKI sebagai perwakilan rakyat Indonesia. Nah, berbicara tentang PPKI, kita mundur ke belakang. Ya, kita memundur ke belakang, kita bercerita tentang sejarah perumusan dasar negara atau sejarah perumusan Pancasila, ya, yang pada awalnya dimulai dengan dibentuknya BPUPKI, ya, yang dibentuknya BPUPKI, kemudian BPUPKI membentuk panitia 8, kemudian lahirlah panitia 9 yang diketuai oleh Insinyur Soekarno yang pada saat itu menetapkan rancangan pembukaan hukum dasar, ya, dalam rapatnya pada tanggal 22 Juni tahun 1945, ya, dan selanjutnya ditetapkan atau disahkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia dalam sidang pada tanggal 18 Agustus tahun 1945, ya, satu hari setelah bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Ya, jadi untuk yang pertama, pembukaan ditentukan oleh pembentuk negara yaitu Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia sebagai perwakilan rakyat Indonesia. Jadi, seperti video saya sebelumnya bahwa Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia ini mewakili suara rakyat Indonesia. Jadi, tokoh-tokoh yang ada di dalam Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia ini mewakili suara rakyat Indonesia. Oke, yang pertama saya sudah jelaskan, kita lanjut untuk yang kedua, ya. Di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia terdapat dasar negara yaitu Pancasila, ya.
Yang kedua, di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 terdapat dasar negara atau memuat dasar negara yaitu Pancasila. Nah, saya ingin bertanya, di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Pancasila terdapat di dalam alinea keberapa? Ya, ayo siapa yang bisa jawab? Oke. Unaya bisa jawab, Rehan bisa jawab, Sakri, Supri, Adit, Rangga, ya. Ada yang bisa jawab? Pancasila terdapat di dalam alinea keberapa dalam pembukaan Undang-Undang Dasar? Ya. Ya, Pancasila terdapat di dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jadi, di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar terdapat yang namanya dasar negara yaitu Pancasila. Nah, itu yang kedua. Nah, yang ketiga, di dalam pembukaan terdapat tujuan negara atau cita-cita nasional. Ya, di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar terdapat tujuan negara atau cita-cita nasional. Ya, berbicara tentang tujuan negara atau cita-cita nasional, ya, berbicara tentang tujuan negara atau cita-cita nasional, mari kita lihat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 alinea keempat. Ya, alinea keempat yang berbunyi, kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, itu bunyi dari alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Ya, saya mengajak kalian kita fokus pada alinea keempat, ya. Kita fokus pada alinea keempat ini karena di dalam alinea keempat ini memuat yang tadi, yang kedua, yaitu dasar negara yaitu Pancasila. Nah, selain memuat dasar negara atau Pancasila, di dalam alinea keempat juga terdapat yang namanya tujuan negara atau cita-cita nasional. Ya, di dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 memuat juga yang namanya cita-cita nasional atau tujuan negara. Nah, sekarang kita akan mencari tahu di dalam alinea keempat ini yang disebut dengan cita-cita nasional itu ada di bagian mananya, ya. Jadi kita langsung saja. Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Nah, itu tujuan yang pertama. Ya, tujuan negara yang pertama yaitu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Itu tujuan negara yang pertama. Ya, tujuan negara yang pertama itu catat baik-baik, Hunaya catat baik-baik, ya. Sakri catat baik-baik. Di dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 terdapat tujuan negara atau cita-cita nasional, ya. Yang pertama dari tujuan negara yaitu membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.
Ya, tujuan negara yang pertama yaitu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Nah, itu yang pertama. Nah, tujuan negara yang kedua untuk memajukan kesejahteraan umum. Untuk memajukan kesejahteraan umum. Tujuan yang ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa. Tujuan yang ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan tujuan yang keempat yaitu ikut melaksanakan ketertiban dunia, ya, yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Oke, Pak Guru ulang, ya. Semua harap mencatat dengan baik. Jadi, pada alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, ya, pada alinea keempat memuat tujuan negara atau cita-cita nasional. Ya, tujuan negara atau cita-cita nasional yang pertama yaitu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk memajukan kesejahteraan umum. Yang kedua, untuk memajukan kesejahteraan umum. Yang ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan yang keempat, yaitu ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Nah, itu 4 tujuan negara atau cita-cita nasional, ya, atau tujuan nasional negara Indonesia yang telah termuat di dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jadi jika kalian nanti ditanya oleh siapapun, kalian sudah bisa menjawab, ya. Jadi bukan hanya kalian bisa menyebutkan atau mengucapkan pembukaan Undang-Undang Dasar ini pada waktu upacara bendera saja, tapi kalian sudah bisa menjelaskan bahwa di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar ini, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pada alinea keempat terdapat yang namanya dasar negara atau Pancasila, dan juga terdapat yang namanya cita-cita nasional atau tujuan negara. Ya. Oke, sampai di sini Pak Guru percaya bahwa kalian sudah sedikit memahami, ya. Jadi jika ada yang belum bisa memahami dengan jelas atau ada yang belum bisa mengerti, kalian bisa memutar video ini secara berulang-ulang agar kalian semakin mengerti. Ya, kita lanjut.